Oke sahabat semuanya, saya akan membahas tentang energi. Dan untuk meyakinkan hati Anda atau pikiran Anda, saya akan bercerita. Jutaan tahun yang lalu manusia adalah dewa dan manusia punya kekuatan dewa. Dan manusia kekuatannya tersebut disalahgunakan dengan keinginan-keinginan hati manusia. Jadi kekuatan tersebut disalahgunakan oleh manusia. Dan waktu itu Brahma atau Dewa Brahma sebagai pemimpin tertinggi khawatir bahwa kekuatan manusia ini akan menghancurkan semesta ini. Lalu Dewa Brahma mengumpulkanlah para dewa-dewa yang lain, para dewi-dewi yang lain. Dia mengumpulkan dan berdiskusi harus bagaimana menangani manusia yang punya kekuatan seperti mereka dan disalahgunakan. Lalu Dewa Brahma bertanya kepada dewa-dewa yang lain, ini manusia sangat merusak alam semesta. Kalau manusia terus-menerus dikasih kekuatan sama seperti kita. Lalu kata dewa-dewa yang lain, ada satu dewa yang berkata, wah Dewa Brahma, bagaimana kekuatan manusia ini kalau kita simpan di dasar lautan? Kata Dewa Brahma, dasar lautan sedalam apapun, manusia akan pergi ke sana dan akan mengobok-obok lautan tersebut. Lalu kata dewa yang lain, bagaimana kalau kita simpan di luar angkasa atau di planet-planet lain? Kata Dewa Brahma, manusia akan pergi ke sana, akan tembus ke sana, manusia itu akan sampai ke sana, walaupun itu di luar angkasa. Kata dewa yang lain, lalu di mana kita simpan kekuatan manusia tersebut? Kata Dewa Brahma, ada satu tempat untuk menyimpan kekuatan manusia tersebut, yaitu alam bawah sadar. Nah, dari situlah Dewa Brahma mengambil kekuatan manusia dan disimpanlah di alam bawah sadar. Jadi di pikiran bawah sadar, jadi di dalam diri kita sendiri. Dewa Brahma dikenal sebagai dewa tertinggi, dan di agama Muslim dia menyebutnya Dewa Ibrahim, atau juga orang Yunani kuno menyebutnya dengan sebutan Abraham. Nah, ada cerita lagi seperti cerita orang timur. Dulu di timur ada seorang pemuda, dia punya lampu Aladin. Pernah dengar Aladin kan? Dengan menggosok-gosok lampu tersebut maka keluarlah jin. Lalu jin tersebut akan mengabulkan apa keinginan manusia yang punya lampu Aladin tersebut, atau ya juga manusia yang menggosok lampu Aladin tersebut, dan akan mengabulkannya. Nah, seperti itu. Jadi ada kekuatan dalam tubuh manusia melebihi jin Aladin gitu. Ada jin yang ada dalam tubuh manusia itu tanpa batas gitu. Jadi kekuatannya itu yang sangat luar biasa. Ada cerita lagi bahwa ada seorang petani dari desa. Ini ngoceh sambil merokok. Dan petani tersebut untuk belanja bibit-bibit atau juga yang lainnya, petani tersebut harus berangkat ke kota untuk membeli biji-bijian untuk ditanam di desa. Nah, berangkatlah sang petani ke desa. Di tengah perjalanan di gurun pasir yang jauh ke sana kemari, dengan
terik matahari yang sangat panas, dia berhenti dan berteduh di bawah pohon. Pohon itu tanpa dia sadari adalah pohon pengabul doa. Dan dia berkata dalam hatinya, aduh, panas yang begini gerahnya. Alangkah enaknya kalau ada segelas air dan saya meminumnya. Lalu pohon pengabul itu mengabulkanlah doa orang tersebut, petani tersebut. Tanpa alasan yang jelas, ada segelas air di depannya. Lalu dia meminumnya. Lalu dia berkata lagi dalam hatinya, aduh, ini ajaib sekali. Saya niat ada air, langsung ada air. Alangkah enaknya, alangkah nikmatnya kalau ada makanan yang sangat lezat di saat seperti ini, di saat lapar seperti ini. Tanpa alasan yang jelas, datanglah makanan-makanan, lauk pauk dan sebagainya yang siap saji untuk dimakan. Lalu dia memakannya. Setelah dia makan dengan lahapnya, dengan nikmatnya, lalu dia memikirkan lagi sesuatu. Aduh, alangkah enaknya, ini udah minum, udah makan, kalau tidur di kasur yang sangat empuk. Tanpa alasan jelas, datanglah kasur dan dia sudah di atas kasur tersebut untuk berbaring tidur. Lalu dia dalam hatinya berkata lagi, duh, kasur yang empuk ini, alangkah indahnya kalau saya punya rumah mewah dan di situ saya tidur di atas kasur yang empuk ini. Lalu pohon pengabul itu mengabulkan niat petani itu. Dan tanpa alasan yang jelas, dia sudah di dalam rumah yang sangat bagus dan tidur di atas kasur. Kata beliau, wah, semua niatku, semua keinginanku dengan ajaibnya ini terkabul dengan nyata. Alangkah enaknya kalau kasur yang empuk ini, rumah yang indah ini, kalau ada cewek cantiknya. Nah, baru saja dia memikirkan cewek cantik, terwujudlah, datanglah cewek yang sangat cantik menemani dia tidur. Dia berpikir lagi, wah, semua keinginanku, apa yang aku inginkan dan apa yang aku imajinasikan, apa yang aku pikirkan, semuanya terkabul. Tapi saya tadi berteduh di gurun pasir yang jauh ke sana ke sini, ke sana sini, ke kota jauh, ke perkampungan jauh. Bagaimana kalau ada macan atau harimau yang sangat galak dan ingin menerkam saya? Tanpa alasan yang jelas, datanglah seekor harimau yang sangat galak dan ingin menerkam dia. Nah, di situ kita ambil filosofinya bahwa apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Jadi kita selalu berpikir positif, selalu kita berpikir yang baik-baik. Karena kalau kita berpikir negatif, maka yang datang energi negatif juga. Dan ya, kalau kita berpikir positif, yang baik-baik saja, maka yang datang adalah energi yang baik-baik saja dan energi yang positif. Di situ kita bisa belajar dari ketiga cerita tadi bahwa manusia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Manusia punya kekuatan yang maha dahsyat dan tanpa batas, yaitu dengan memasuki alam bawah sadar. Nah, kita membahas energi. Apa sih energi itu? Percaya atau tidak, itu tergantung Anda. Anda meyakininya energi itu ada dalam tubuh manusia, ya itu pasti ada. Dan Anda tidak meyakini energi itu tidak ada dalam tubuh Anda, maka itu tidak ada. Energi itu seperti layaknya hipnosis.
ada energi itu yang menggunakan kata-kata. Nah, kata-kata itu mengeluarkan energi. Ada juga yang menggunakan simbol-simbol dan gerakan-gerakan seperti nah, itu simbol-simbol juga menggunakan energi atau juga energinya. Ada juga yang menggunakan getaran hati atau vibrasi juga. Itu juga energi. Nah, beberapa hal yang mengatakan bahwa gendam adalah hipnosis dan hipnosis adalah gendam, dan mesmerism, magnetism juga hipnosis, dan hipnosis adalah mesmerism dan magnetism. Menurut saya beda, mungkin hasilnya sama. Jadi hasilnya sama untuk trans masuk ya, hasilnya mungkin kelihatan sama ya. Kalau umpamanya orang yang udah dikasih anchor atau jangkar, udah masuk trans, mau disuruh apa aja itu bisa. Tapi di awal kan dari energi kata-kata, di awal dari kata-kata juga ya, emang itu menggunakan energi. Nah, ada juga hipnotis itu kan, ada hipnotis verbal, ada hipnotis non verbal. Mungkin yang menggunakan hipnotis yang menggunakan energi mungkin mengakui lah energi itu ada. Tapi yang hipnotis menggunakan kata-kata saja ya, itu energi kata-kata. Jadi begini, kalau sama orang, sama manusia itu bisa dipengaruhi karena ada kata-kata, wajar itu bisa dipengaruhi. Tapi bagaimana kalau dengan hewan? Hewan nggak bisa mohon maaf, hewan itu nggak mengerti bahasa kita, dan tumbuhan juga nggak mengerti bahasa kita. Bagaimana kalau dengan magnetisme bisa menggoyangkan daun, mendatangkan angin, menggeser awan? Apakah bisa dilakukan dengan hipnotis kata-kata? Tidak kan? Nah, itulah sebuah energi. Ataukah menggeser atau jadi pawang hujan? Emang ada juga yang mau pawang hujan menggunakan kata-kata, tapi kata-kata mantra-mantra tertentu. Kalau menggunakan asal-asalan umpamanya dari hipnosis yang biasa yang menggunakan kata-kata saja, itu ya hujan-hujan gitu, atau juga ya gak ada reaksinya gitu. Jadi hipnotis itu ada level-levelnya gitu, ada tahap-tahapnya lah. Nah, tahap kesana ya energi gitu. Jadi itu kalau udah yang energi itu tahap dasar, dan cuman ada energi melalui kata-kata, energi simbol, ada juga yang menggunakan energi pikiran. Ya mungkin video ini sangat berguna ya. Mungkin hari ini saya dianggap beda lah daripada yang lain. Saya juga sampai keluar dari salah satu grup hipnosis, karena bahwa apa yang saya pelajari ini adalah yang membuat waktu itu ya, kalau sekarang sih nggak menyinggung, biasa-biasa aja. Kalau waktu itu kan saya masih tahap belajar, jadi ada yang tersinggung. Dalam hati saya mengatakan jangan merusak kepercayaan manusia yang dibangun bertahun-tahun. Sebenarnya saya bukan merusak. Beda pendapat itu kan wajar gitu, beda pendapat itu wajar, beda cara itu, beda teknik itu wajar. Kalau kita secara baik-baik ngobrol, sharing secara baik-baik, ya mungkin ketemulah titik temunya atau juga benang emasnya.
Nah jadi saya dulu sebelum belajar menggunakan kata-kata susah kok cari atau menghipnotis orang itu. Tapi dengan saya belajar energi sangat mudah sekali. Dan energi itu dibangun atau dibesarkan itu dengan meditasi dan pernapasan. Jadi ada yang berkata, untuk apa sih belajar napas ini? Ya untuk membangun power, untuk membangun power tersebut gitu. Nah, dengan berlatih bertahun-tahun setiap hari sore, pagi dan malam itu dengan melatih pernapasan, olah napas itu akan menjadikan power kita itu semakin kuat, energi kita itu semakin kuat. Maka energi itu bisa kita kendalikan untuk pengobatan, untuk lain-lain dan lain sebagainya. Mungkin ya kurang lebihnya nanti ada pelajarannya di kelas ini, cuma pemahaman aja. Mungkin hari ini saya dicaci, dimaki sama orang-orang yang apa tuh ya, yang belum paham dengan energi. Tapi dengan energi saya udah bisa membuktikannya bahwa bisa menggeser awan. Terus dengan energi saya bisa menahan hujan. Maksudnya bukan menahan hujan. Aduh mohon maaf nih sedikit soalnya ini malam ya bikin blognya. Ini jam 1 jadi saya belum tidur, agak sedikit kedinginan nih. Jadi umumnya dengan visualisasi dan dengan teknik-teknik tertentu, kalau umpamanya musim hujan kita bisa menggeser hujan itu umpamanya 100 meter, 500 meter atau 1 kilo itu bisa gitu. Kita bisa apa saja dan apa saja kita bisa asal tahu ilmunya. Dan kita hidup di semesta ini, kita hidup dalam lindungan Sang Pencipta. Kita hidup dalam lindungan Sang Pencipta. Kita hidup dalam lindungan semesta dan Sang Pencipta ada dalam tubuh kita. Dan kita ini diciptakan dan kita juga bisa menciptakan. Dulu contoh seperti ini. Dulu gak ada handphone. Lalu manusia bisa menciptakan handphone. Mulai dari handphone jadul, terus poliponik, sampai Android, sekarang internet, nanti suatu saat satelit. Mungkin kedepannya setiap orang bisa diprogram menggunakan chip dan lain-lain. Saya gak tahu ya akan ke depan itu seperti apa. Cuman kita untuk tahun depan mau menciptakan apa gitu aja. Hari ini mungkin saya dicaci, dibully di grup hipnosis, tapi suatu saat pengalaman saya yakin, yang saya yakinnya apa yang saya pelajari ini, orang akan banyak yang mau belajar dan ingin mengetahui ilmu tersebut. Jadi kita kalau sudah tahu filosofinya, udah tahu dalamannya, kita gak perlu teknik, apa saja jadi teknik. Kita kalau tahu hipnosis itu apa, kita gak perlu menghafal modul. Kalau menghafal modul itu wah sangat capek sekali ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya, mau magnetisme, mesmerisme, apalah itulah, cara gimana mau menidurkan orang jarak jauh tanpa kata-kata, mau narik orang, mau bikin orang tidur atau juga merusak pola orang dan gendam dan lainnya juga, itu dengan sangat mudah sekali kalau tahu ilmunya. Dan saya namakan pengalaman saya ini atau ilmu saya ini dengan hipnotis mantra dewa. Oke, semuanya
Selamat belajar, selamat mempraktekkan bagi kakak-kakak, adik-adik, juga sahabat-sahabat, para master semuanya yang belajar, yang ada di kelas saya juga di luar. Salam mantra dewa.